Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Febra Ayudhya selaku bidan, dengan tema kita yang masih sama, yaitu ibu sehat dan anak sehat kayak gitu. Nah, Mbak lah manggilnya ya, walaupun tadi sempat di Bandung teteh gitu pada manggilnya gitu kan. Ibu-ibu sih sekarang. Ibu-ibu ya. Gitu ya, ibu bidan, ibu Febra gitu. Tadi sempat terputus bahwa pertama kali 2019 itu di Bandung. Karena COVID akhirnya pulang kampung. Bisa diteruskan lagi ceritanya. Awalnya kan pengen pulang kampung 2 minggu ya. 2 minggu? 2 minggu aja kata orang tua, pulang dulu lah 2 minggu. Karena baru habis wisuda S2 itu tuh. Alhamdulillah sempat wisuda yang gak online kan. Pas banget pokoknya Februari kita tuh wisuda lockdown Maret. Lockdown Maret ya? Itu Bandung kayak kota mati loh Mbak. Itu iya. Suasana nah pulang ke Bengkulu kok orang Bengkulu kok gak ngapa-ngapain, cuma nongkrong di pantai. Nah itu akhirnya jadi 2 tahun baru balik lagi ke Bandung. Bukan 2 minggu. Dan pulang ke Bandung lagi udah punya anak. Gitu ya? Iya, gitu. jadi pokoknya ketika pulang di pengangguran, bingung mau ngapain, mau dilanjutin tapi pelanggannya di Bandung semua gitu. Akhirnya ya udahlah, bismillah, Maret sampai Juni tuh nganggur pokoknya, nggak ngapa-ngapain, ngirim lamaran juga enggak, pokoknya nganggur aja, bingung mau ngapain. Akhirnya coba buka di Bengkulu gitu. Ternyata ada pasarnya dari 2020 awal, berarti dari bulan Juni. Akhirnya home care sendiri, terus ngajak sepupu masih gitu jadi asisten. Iya. Oh berarti memang dikerjain pure sendiri. Gitu. Terus ajak sepupu yang keliling-keliling Bengkulu lah pokoknya. Akhirnya di akhir tahun 2020 pas Desember modalnya terkumpul untuk nyewa tempat. Jadi orang percaya. Soalnya kan kalau sekarang kan udah banyak nih ya bidan-bidan yang buka. Kalau dulu kesannya kayak tukang pijit kalau keliling-keliling gitu ya. Door to door kan? Door to door kayaknya ya mau S1 ke bidan, S2 malah nih. Iya. S2 udah selesai nih gitu kan. Bahkan ada, kalau keluarga inti sih nggak ada penolakan. Kalau keluarga inti ya memang percaya, alhamdulillah. Ya kayak keluarga-keluarga yang lain atau orang-orang lain kan ada yang julid juga ya namanya. Iya. Pastilah kan. Gelarnya S2 keliling-kelilingnya tukang pijit. Nah kayak gitu ya. Tapi apa yang Mbak antisipasi dengan maksudnya ya negatif thinking dari orang-orang atau? Karena saya bisa baca pasar ya. Misalnya gini, kalau kita malu dan nggak mau kayak gitu terus mau jadi apa gitu. Padahal di luar sana, karena kan ya itu ilmunya, kalau punya ilmu terus belajar di luar, dilihat pasarnya ternyata di Bengkulu nggak ada, ya kita bikin, nggak apa-apa dibilang sekarang. Setuju dulu banget itu, dulu buang gengsinya ya gengsi nggak bisa kasih makan. Nah gitu ya, akhirnya kayak dulu sendiri ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah berapa ya, 25 orang pegawainya. Masya Allah. Ada bidan, ada fisioterapi gitu. Dan memang doa juga tuh luar biasa dari orang tua. Dulu 2020 saya berdoanya pokoknya 5 tahun ke depan saya harus keluar nih dari tempat yang nyewa gitu. Ya semoga tahun ini alhamdulillah belum 5 tahun nanti ada tempat sendiri yang istilahnya tidak ngontrak lagi. Iya. Artinya mengurangi biaya kos pengeluarannya gitu. Kan, Dan memang kalau sekarang saya memang udah jarang untuk keliling tadi home care. Sekarang udah ada teman-teman tim yang lain yang keliling seperti itu, yang untuk ke rumah-rumah. Saya lebih dipraktek di klinik karena saya nerima periksa hamil, KB, imunisasi, seperti itu, nerima konselor menyusui atau yoga ibu hamil saja. Jadi saya standby di tempat istilahnya gitu. Iya. Yang keliling-keliling ada timnya gitu kan. Iya. Nah tapi artinya kan nggak mudah dong Mbak ketika nggak Mbak mudah merintis kalau lihat gitu. sekarang tuh kayaknya kamu enak ya 25 gitu. orang timnya gitu kan, enak gitu. ya. Boleh dong Mbak ceritain apa masa-masa susah yang mungkin Mbak bisa bagikan kepada para pemirsa opini sebagai inspirasi kalau mau sukses nih ya merintisnya ya dari perih dulu gitu, dari susah dulu gitu, boleh diceritain. Iya, alhamdulillah sih sekarang teman-teman gitu kan udah banyak, tapi untuk menemukan teman-teman yang solid bertahan
sampai selama ini tuh memang luar biasa. Pertama kan dari diri kita sendiri nih, jadi pemimpin tuh harus menurunkan ego, harus mendengarkan dari semua pihak, harus belajar pasar gitu, harus menerima masukan dari klien-klien kita. Seperti itu tuh harus banyak mendengar gitu, dan harus menengahi gitu. Terus ya harus terima perihnya berjuang tuh ya. Kalau dibilang dulu keliling-keliling itu, memang dulu awalnya pas keliling-keliling akhirnya punya tempat sendiri itu udah beberapa kali kecelakaan sayanya. Kenapa? Ya kecelakaan kan bawa motor gitu, ya. kecelakaan. Akhirnya kata orang tua, ya sudah kita modelnya dikumpul sewa tempat gitu. Jadi di tempat juga ada tempat istirahat. Betul, orang tua saya kan tinggalnya di Bengkulu Tengah, jadi nggak punya tempat istirahat gitu kan. Kalau misalnya kan kita jam makan siang, sedangkan next pasiennya misalnya jam 1 kayak gitu. Akhirnya punya tempat untuk istirahat lah. Sejak itu sampai sekarang juga teman-teman nggak ada lagi kecelakaan, istilahnya kan ya jam bekerja ya, ada harus butuh waktu istirahat untuk makan siang gitu. Sekarang alhamdulillah kalau punya tempat tuh ya bisa istirahat lah gitu. Terus orang juga lebih percaya kan, awareness-nya. Jadi kalau ada tempatnya orang percaya gitu kan, nggak yang ya banyak sekarang. Kalau sekarang kita nggak usah ngomong orang, istilahnya banyak sekarang yang mungkin buka-buka asal mungkin gitu, nggak ikut pelatihan. Artinya juga itu juga investasi Mbak dari dulu ya? Dari zaman waktu kuliah gitu ya. Kan belajar juga di Bandung gimana cara buka MMB sepatu seperti apa. Dan Mbak melihat peluang atau pasar pertama itu dari mana? Sedangkan memang Bengkulu kan artinya kan banyak juga orang bilang kan kayak Bengkulu mah susah, kalau bikin usaha kadang musiman, kadang apa. Bener gitu kan. Kayak gitu. Mbak sendiri kan artinya kan menjadi pelaku usaha dan ya tenaga profesional juga kan kayak gitu. Mbak melihat itu kayak gimana? Bener kata orang tua saya tadi, kalau mau kerja, kalau nggak orang pendidikan, orang kesehatan, dia nggak akan mati. Gitu, beneran. Ternyata pas COVID orang pada gurung tikar, di COVID itulah saya dapat rezeki gitu. Kesehatan kan ya. Ya jadi ketika ya benar. Para nakes luar biasa ya saat itu ya COVID ya. Gitu ya. Iya kalau tapi kan luar biasa juga perjuangannya. Benar. Bahkan kadang bukan nakes yang untungnya, yang mungkin pemimpin-pemimpinnya. Banyak loh nakes-nakes yang nggak dibayar sampai sekarang. Masih banyak sekali, banyak kalau problemnya. Ya kalau kebetulan usaha saya ya saya untung gitu, karena kan orang kayak sekarang kan Gojek kan maunya pesan makan gitu ya kan kedatang. Nah jadi saya mikirnya itu, kalau mau pijit sakit datangin ke rumah, kayak aplikasi beberapa kan juga kan sekarang obat tinggal diantar ke rumah, nggak perlu lagi kita ngantri. Nah kayak gitu. Jadi saya baca pasaran di Bandung tuh udah kayak gitu, udah banyak yang buka seperti itu. Iya. Nah untuk promosinya kayak gimana? Kan awal-awal kan artinya kan kalau konsumen di Bandung artinya kalau memang Mbak pure iklan. Iya. Pure iklan. Sosial media? Iya, cuma di Instagram itu ada doang. Gitu. Kalau di Bengkulu memang beberapa dari teman dulu. Teman ke teman gitu ya? Tapi memang kalau nggak usah kecil hati kalau teman kita nggak mau ya. Bahkan kadang dulu bukan teman-teman banget gitu ya, yang hanya kenal. Bahkan orang kita nggak kenal yang malah percaya sama kita awal-awalnya gitu. Terus sama sekali saya nggak pernah iklan. Saya baru nyoba iklan misalnya yang endorse gitu ya. Itu akhir tahun ini karena mau pindah itu aja endorse. Dari dulu dari 2020 sampai sekarang itu memang followernya pelan-pelan naik ya, karena kita nggak pernah endorse. Tapi percaya rezeki itu Tuhan yang atur karena ya. Kita jasa sih, saya percaya kalau jasa itu lebih ke mulut. Kalau orang percaya sakit terus balik lagi sembuh, nah itu lebih itu. Jadi memang dari 5 tahun ini memang belum sampai 10.000 menuju 10.000 follower gitu. Tapi memang itu pure asli real gitu, nggak pernah beli followers atau endorse gitu. Apa nama Instagramnya Mbak? Cerita kita care ya? Iya, gitu. Jadi nggak pernah sama sekali. Jadi memang pure mulut ke mulut dari pasien-pasien sendiri. Iya. Tapi aku setuju banget sih yang Mbak bilang tadi, kalau mau bergerak ya bidang kesehatan dan pendidikan tadi, dan Mbak kolaborasikan dengan usaha yang Mbak lakukan ya, kayak gitu kan. Dan Mbak menjual jasa, ketika jasa itu menjadi puas ke konsumen, itu akan menambah berkali-kali lipat rating yang Mbak dapatin ya, kayak gitu. Ya rating pasti, kan nanti kan jadi balik lagi konsumennya. Konsumennya tuh balik lagi gitu. Okay. Jadi real gitu kan. Kalau kita kan misalnya di Instagram sendiri, soalnya banyak kan yang
mungkin cepat pertumbuhannya, kami santai. Iya gitu. Yang penting alhamdulillah rezekinya dapat terus gitu Iya. ya. Baik, ditahan dulu tapi Mbak Febra gitu kan. Ceritanya nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.